Kemudian yang kelima adalah al-iktsaru minal a'malis salihah. Yang kelima adalah memperbanyak amal-amal saleh allati tudzakkirul akhirah, yang amal-amal tersebut mengingatkan kita tentang akhirat. Kaziyaratil kuburi bisyurutiha, seperti menziarahi kubur dengan syarat-syaratnya. Jadikan berbanyak amal yang menjadikan hati kita lembut. Termasuk diantaranya ziarah kubur, menjenguk orang yang sakit, membantu fakir miskin, supaya kita ingat hakikat dunia ini. Termasuk diantaranya memandikan jenazah, masuk ke liang lahat menguburkan jenazah, supaya kita sadar bahwasanya kita akan kembali ke negeri kita. Kita akan kembali ke akhirat. Yang kita harapkan kembali itu adalah keselamatan. Kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita mengetahui hakikat dunia ini seperti apa. Dunia ini tidak ada harganya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah sebesar sayap nyamuk saja, ada harganya. Itu pun semurah sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun seteguk air. Artinya ia tidak memiliki harga. Supaya kita sadar dari dunia ini, ambil dari dunia ini sebagai wasilah kita untuk menuju Allah. Ambil dari dunia ini secukupnya. Cari yang halal saja, jangan tutup mata semuanya kita embat, semuanya kita ambil tanpa memperdulikan halal dan haram. Kita akan mati. Termasuk ziarah kubur. Kita akan seperti itu supaya kita ingat tentang akhirat, supaya kita ikhlas di dalam beramal. Maka seorang salaf mengatakan, setelah aku mengetahui bahwasanya pujian dan celaan manusia itu tidak memberikan pengaruh, aku tidak pernah bersedih dengan celaan orang dan tidak pernah bangga dan bahagia dengan pujian orang. Manusia memuji kita, apa yang kita dapatkan dari pujian itu? Manusia mencela kita, kemudaratan apa yang kita dapatkan? Kenapa kita merasa tinggi ketika dipuji dan merasa kecewa ketika dicela? Karena ada tujuan selain Allah di dalam amal yang kita lakukan. Ini yang harus kita perbaiki. Dan perkara hati, perkara niat, riya dan ikhlas, ia adalah ucapan yang ringan saja di dalam ucapan. Namun praktiknya adalah perkara yang sangat susah. Sulit ikhlas, sulit kita amalkan. Sebagaimana riya, sulit kita tinggalkan. Karena jiwa ini punya keinginan, punya bagian yang dicari oleh semua jiwa. Yang dicari oleh semua jiwa adalah pujian. Maka ikhlas adalah sesuatu yang menghalang jiwa dari bagiannya, menghalang jiwa dari pujian. Sehingga apa? Sehingga keikhlasan itu adalah perkara yang sangat susah. Maka bahaya orang yang riya adalah yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Orang-orang yang riya, Allah akan berfirman kepada mereka nanti pada hari kiamat. Idza juziyan nasu bi'amalihim, ketika Allah memberikan balasan ganjaran manusia sesuai dengan amal mereka, Allah akan memberikan balasan kecuali orang yang riya. Apa kata Allah kepada mereka? Idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah di akhirat, di hadapan Allah, yang mana Allah lah yang memiliki hari itu, Allah lah yang memberikan balasan. Tidak ada daya dan kekuatan bagi siapapun kecuali milik Allah. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian inginkan pandangannya dulu di dunia, yang kalian riya kepada mereka, menginginkan pujian mereka. Apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka atau tidak? Kira-kira nanti kita akan kemana para jemaah yang dirahmati Allah? Ketika kita diusir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pahala dari orang yang kita riya kepadanya, kita menginginkan pujiannya, kita menginginkan pandangannya, kita merasa puas kalau ibadah yang kita lakukan dia mengetahuinya, kita merasa bangga. Ketika ketaatan yang kita lakukan manusia mengetahuinya, kemudian kita diusir Allah, cari pahala dari sana. Kira-kira bagaimana nasib kita para jemaah yang terhormat? Maka dari itu terus kita didik hati kita untuk kita ikhlas di dalam amal, terus berlatih. Semua kita, siapapun dia, untuk kita berlatih di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala.